Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again with me. Oke, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari program studi Teknik Informatika semester 5. Pada video kali ini saya akan membahas atau juga membuat sebuah project dengan tema restoran menu sistem atau sistem menu restoran dengan menggunakan Laravel. Tools yang akan saya gunakan itu Laragon, terus ada Visual Studio Code untuk text editornya, terus ada framework Laravel juga. Oke lah, langsung aja kita praktek ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan teman-teman, kita nyalakan dulu atau kita start dulu Laragonnya. Kalau nggak di start ya nggak mungkin jadi ya. Kalau teman-teman yang biasa pakai aplikasi SAM juga bisa, cuman di mata kuliah saya itu biasanya atau direkomendasikan pakai Laragon. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke terminal Laragonnya. Nah, kita create atau kita buat project yang akan kita buat tentunya ya kan. Seperti tadi yang saya udah katakan, saya akan membuat project tentang restoran menu sistem. Perintahnya gini teman-teman, composer create project. Oke, Laravel, terus Laravel restoran menu sistem. Oke, kita buat teman-teman. Biasanya ini memerlukan waktu berapa menit lah ya, biasanya sekitar 2-3 menit. Nah, ini teman-teman, kita udah hampir jadi ya projectnya, bukan projectnya sih, kita udah berhasil buat projectnya. Cuman kita tunggu lagi beberapa saat sampai di sini itu muncul form untuk kita memasukkan perintah lagi untuk kita masuk ke dalam file projectnya itu. Kalau kalian yang nunggunya itu lama, bisa kalian bikin kopi dulu atau ngapainnya makan. Tapi biasanya cuman 3 menit lah ya, 2-3 menit, bahkan nggak nyampe. Cuman ini nggak tahu ini tiba-tiba lama.
Oke bro, ini sekarang udah mulai jadi nih projectnya nih. Oh, oke. Nah, setelah kita buat projectnya, berarti sekarang kita masuk ke project itu. Oke, ini teman-teman, jadi restoran restoran menu sistem. Oke, sekarang udah masuk. Terus selanjutnya kita buat database dulu ya, database kosongan lah bahasanya, yang mentahan di PHP My Admin. Kita masuk dulu ke PHP My Admin. Gini caranya, gak usah pakai password ya, langsung klik aja root, kemudian klik masuk. Oke, sekarang kita buat database-nya dulu. Restoran menu underscore db, restoran underscore db. Oke, sekarang kita udah buat ini. Sekarang kita apa namanya, mengkonfigurasi database yang udah kita buat tadi ya, di file env, berarti di Visual Studio Code. Kita open folder dulu yang barusan tadi kita buat, restoran menu sistem. Oke. Nah, kita ganti, atau kita, ya benar, kita ganti yang tadi awalnya di sini Laravel, kita ganti jadi nama project kita yang tadi kita buat, restoran underscore menu underscore db. Terus kalau password biarkan kosong. Terus selanjutnya kita kembali ke terminal, kita perintahkan php artisan migrate, belum php artisan generate. Nah, file env tadi itu untuk menyimpan konfigurasi database. Terus selanjutnya kita buat migrationnya dulu, php artisan migration create underscore menu underscore item tabel. Oke, buat sukses, ini sukses ya. Terus kita perbaiki atau kita edit kode yang tadi ya, yang barusan filenya kita buat di sini dalam database migration, terus menu nah ini yang barusan tadi kita buat. Nah, ini kan kodenya masih seperti ini nih, masih kosong nih. Aku udah nyiapin, atau aku udah bikin kodenya supaya kita nggak ngoding dari awal, karena mungkin bakal makan waktu, dan kalian yang nonton juga mungkin akan mager untuk nungguin. Aku udah siapin beberapa kodenya ini supaya enak gitu, langsung copy paste. Kita copy dan paste di sini. Oke. Terus selanjutnya, nah
tabel menu ini teman-teman memiliki field nama, terus kategori, harga, deskripsi, ya kan, ini kan ada kan status ketersediaan dan beberapa flag seperti pedas atau apalah gitu. Kemudian kita jalankan PHP Artisan Migrate di terminal Laragon. Nah, ini namanya terminal Laragon ini. PHP Artisan Migrate. Oke. Nah, selanjutnya kita buat model. Tadi kan kita udah buat database, sudah buat yang lain-lain juga. Sekarang kita buat modelnya dulu. Model. Oke. Hitam ini. Jadi ininya jangan dispasi, nggak apa-apa ya, nggak perlu dispasi. Oke, berhasil. Terus kita edit seperti tadi, seperti kita ngedit yang ini hitam. Sekarang kita edit yang barusan tadi kita buat. Berarti di app terus model, terus ini hitam yang barusan tadi kita buat. Seperti biasa aku udah menyiapin beberapa kodenya tadi biar nggak terlalu lama ya, kita tinggal copy saja. Oke. Nah kan enak nih, supaya nggak makan waktu juga yang ngoding dari awal kan lama gitu. Apalagi saya masih pemula gitu kan. Kalau kalian yang udah profesional mungkin udah cepet ngodingnya ini, kalau saya masih belajar gitu. Terus kalau udah kita, nah model menu item ini menggunakan variable untuk apa namanya, mass assignment protection, dan kita tambahkan beberapa scope untuk query yang sering digunakan. Kalau udah kita buat modelnya, kita buat controllernya. Kita buat controller PHP Artisan terus controller menu item controller resource. Oke. Oleh sukses. Seperti biasa ya, kita ubah atau kita edit kode-kode yang tadi barusan kita buat, kita perlu perbaiki atau kita tambahi, kita edit lah ya kan. Ada di sini ya, app http controller terus ini menu item controller .php. Ini kan masih kosong nih, loh masih kosong. Kita isi pakai kode yang ini nih, yang barusan tadi yang udah saya buat sebelumnya. Nah ini kan panjang nih kodenya kan, kalau kode coding dari awal manual satu-satu ya bakal lama ya kan gitu. Nah nanti kalau kalian mau nyontoh ya tinggal gampang ya kan, tinggal lihat aja ini kan ada kodenya. Terus selanjutnya berarti, nah controller ini memiliki 7 metode resource: index, create, terus store, show, edit, update kan, terus tambahan metode untuk filter by kategorinya. Terus selanjutnya kita ke layout berarti kita ke file, kita kan tadi ke controller, kita sekarang ke resource. Nah resource terus kemudian view layout mana layout, layoutnya belum ada, berarti kita buat foldernya di sini, layout. Oke.
Nah, di dalam folder layout kita buat file dulu ya, file namanya app.blade.php. blade.php. Kodenya udah saya buat tadi seperti biasa. Ini kan app.blade.php. Oke. Nah, setelah itu kita ke index, berarti masih di menu atau resource, masih di tentang resource. Berarti sekarang kita ke view kan tadi ya, berarti menu, resource, view, menu, resource, view, menu. Kita buat folder namanya menu. Oke, di dalam folder menu kita buat file lagi namanya index.blade.php. Oke, kodenya seperti biasa udah saya buat. Nah, ini kodenya nih. Oke, nah terus setelah kita kan udah buat resource, kita create blade.php, kita buat file lagi di sini di folder menu. Kita buat file lagi, ini ada yang salah nih, enggak, berarti bener di folder menu kita buat file lagi namanya create blade.php. Oke, kodenya seperti biasa, tinggal copy paste. Oke, nah create form, selanjutnya kita buat API-nya, API untuk menampilkan data ke publik. Perintahnya ini artisan make, terus controller API, terus menu menu API controller. Oke, kita perbaiki kode atau kita edit kode yang tadi. Kita ke app http terus controllers terus API menu API controller.php. Nah, masih gini doang nih kodenya nih, kita isi pakai kode seperti biasa. Oke, kita tinggal paste aja di sini, jadi cepet ya, nggak usah ngoding dari nol gitu kan, kelamaan. Terus kita setup routes-nya, setup. Kita kembalikan dulu supaya nggak terlalu banyak kebuka ya, kita tutup dulu. Nah, kita ke routes terus web.php, kita setup di sini. Nah, kodenya ada, udah saya buat juga ini, tinggal tempel doang kan. Sorry banyak. Nah, terus dari web.php kita ke api.php. Nah, ini kan masih kosong nih, kita isi dulu ya kan. Sebenarnya saya juga pengen mengisi ya, manual di sini, cuman karena ya itulah ya, supaya cepet aja gitu kan, nggak terlalu lama. Kita copy paste aja lah seperti biasa.
api.php. Nah ini bro, Ctrl A, Ctrl V. Oke kan, cepet kan. Nah setelah itu teman-teman kita create shader ya, buat shadernya dulu di terminal, lewatnya terminal PHP Artisan make shader. Oke, shader menu item. Oke, berarti sekarang kita modifikasi atau kita edit filenya dulu ya, seperti biasa. Jadi pertama itu teman-teman buat perintahnya di terminal Laragon, kemudian nanti kan otomatis dibuat di situ, teman-teman tinggal mengeditnya di Visual Studio Code. Kita ke database, terus kemudian shader, terus ini nih, ini yang udah kita buat tadi, menu item shaders.php. Oke, aku kayaknya udah punya kodenya juga nih kayaknya nih. Oh iya, ini udah nih, tinggal paste aja ya kan. Oke, kita tinggal Ctrl C, copy, kita taruh di sini. Oke, nah panjang juga kan kodenya kalau kita ketik manual di sini. Terus kita jalankan shadernya di terminal. Ya, artisan dp sheet plus menu item shader. Oke, nah sekarang kita udah jadi nih. Sekarang kita masuk ke server Laravel. Server. Oke, nah kita taruh kode ini atau link lah ya, bahasa bukan juga sih. Ini ya, localhost 8000. Nah ini teman-teman, ini websitenya sudah, atau projectnya sudah jadi. Kita bisa lihat, oh ini ada yang kembar produknya, ini juga. Oke, kita sekarang coba untuk tes CRUD-nya, create, read, update, delete-nya. Oke, sekarang kita coba hapus dulu yang sama ini, kita coba hapus. Nah oke, jadi ya sekarang kita coba hapus lagi yang duplikat. Oke, berhasil. Sekarang kita coba, oh masih ada ini, masih ada push. Oke, untuk delete berarti berhasil ya teman-teman. Terus kita coba tambahin menu create, misal di sini namanya seblak. Oke, kategorinya hidangan utama lah ya, hidangan utama. Deskripsinya misalkan jajanan anak muda. Oke, harganya kita tetapkan misal 20.000. Terus waktu persiapan 15 menit lah ya. Kalau ini nggak usah diisi, nggak apa-apa, ini nanti buat foto ya.
Ini kategorinya kita pedas. Misal kita tambah ke menu, kita cari tadi. Nah, ini jadi create-nya udah berhasil ya teman-teman. Ini seblak udah jadi. Terus misal kita mau ubah, nih misal kita ubah update ya kan, kita ubah harganya jadi 30.000. Oke, waktunya jadi 20, misal 20 menit. Kita pedasnya hilangin, perbarui hitam. Oke teman-teman, udah jadi nih. Mana tadi seblak oh hilang deh nih, hilang yuk. Misal kita coba tambah menu lagi, namanya kopi hitam, kategorinya minuman. Terus deskripsinya apa ya, kopi hitam, kopi nikmat misalkan harganya 5.000. Terus waktu persiapan 10 menit. Oke, tersedia. Kita tambah ke menu kopi hitam, ini udah masuk. Oke, terus kita ini tampilan semua menunya. Ini ada main course, apa ini artinya saya nggak tahu. Oh, ini ada beberapa produk yang kebanyakan ya. Nih. Terus kita kan udah CRUD-nya udah ya, berarti sekarang kita coba tes API-nya. Kita coba API-nya. Oke, ini ada tampilan API-nya teman-teman, menggunakan berarti pakai JSON. Nih udah jadi semua ya, udah keluar datanya berarti. Oke, berarti udah jadi CRUD-nya, terus API-nya juga udah. Oke, kemudian ini kodenya ya kan, ini ada gini. Oke, segitu dulu pembahasan kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.